Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hari ini kita pertemuan yang ketiga sesuai dengan SAP-nya. Mata kuliah kita adalah, materinya adalah, bahasan kita, materi pokoknya adalah perkawinan poligami dan perceraian. Perceraian pada perspektif komusi dan Islam serta perceraian di luar bidang pengadilan agama. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya poligami itu. Dalam bahasa kitab itu disebut dengan namanya ta'aduduz zaujat. Ya. Ta'adud itu ta'andada, ya ta'andadu ta'adudan. Kalau dalam bahasa undang-undang 174 atau dalam bahasa hukum positif orang menyebutkan namanya poligami. Poli itu artinya banyak, gami artinya istri. Ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ta'adud zaujat adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Ada kitab yang bicara tentang secara khusus tentang poligami. Judulnya adalah Ta'aduduz Zaujat fi Syariah Islamiyah, ya. Tulis oleh Abdul Nasir Taufik Al-Attar, ya. Di mana dalam kitab ini disebutkan juga Ta'aduduz Zaujat wa huququl mar'ah, asbab ta'aduduz zaujat wa mushkilatuhu, ya. Al-Quyud Asy-Syariah li Ta'aduduz Zaujat, ya. Kita lihat di dalam Undang-Undang 174 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan itu menganut asas monogami. Seperti yang disebut dalam pasal 3 ayat di dalam pasal 3 menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun di bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan, ya. Klausul kebulan poligami ini adalah sebuah bentuk pengecualian, ya. Sebagaimana di dalam pasal 4, ya, alasan atau argumen-argumen yang membolehkan orang untuk melaksanakan poligami yang terlain di dalam pasal 4, ya. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang, maka dia diwajibkan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jadi syarat-syarat poligami itu adalah bahwa yang seorang suami harus mengajukan izin penetapan poligami dari pengadilan agama, ya. Pasal ini memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila satu alasannya, argumentasinya adalah satu, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, ya. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, ya. Kalau di dalam dalam bahasa kitabnya itu adalah asbab ta'adudi zaujat, ya. Asbab ta'adudi zaujat. Kalau di dalam bahasa Arabnya adalah asbabun khosoh lil ta'adudi zaujat. Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pasal ini memberikan izin kepada suami akan berbeda seorang apabila satu, istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, B, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C, istri tidak dapat melahirkan keturunan, ya. Dalam bahasa kita disebutkan bahwa asbab ta'adud zaujat, satu, azu zaujah bi'akmin awaidin jinsin awmaradin idal. Jadi ketidakmampuan seorang istri karena untuk memberikan keturunan, ya, untuk melahirkan. Akmin itu artinya mandul. Awaidin jinsin atau karena cacat, ya. Kalau dalam bahasa Undang-Undang 174 dalam pasal 4 ayat 2 mendapatkan cacat badan. Au maradun idol, jadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan, gitu. Itu kalau di dalam Undang-Undang Nomor 174 pasal 4 ayat 2B, ya. Kalau dalam fikih disebutkan yang kedua, hubur rajul al-ukhra
kasawabil li ta'dudi zaujat. Jadi seorang suami mempunyai katakan will ya. Kasawabil kali zaujat sebagai sebab terjadinya adanya poligami. Yang ketiga adalah baik seorang suami itu suka kepada perempuan lain. Yang ketiga adalah karahatul rajul li zaujali kasawabil ada zaujat. Jadi ada sebuah sikap yang tidak suka ya. Ketidaksukaan ya, atau ketidaksukaan seorang suami kepada istrinya karena ada satu faktor ya, sehingga dia mencari solusi adalah dengan melaksanakan poligami. Yang keempat adalah audul mutallaqah ila ismatiyah. Ini kalau dalam kitab ya, bukan dalam undang-undang ya. Yang keempat adalah audul mutallaqah ila ismati zauji as-sabiq. Kembalinya seorang perempuan yang telah dicerai dibawa atas pelindungan suami yang dulu ya. Jadi dulu mungkin seorang istri telah dicerai, setelah dia nikah lagi ternyata istrinya kembali kepada mantan suaminya ya. Yang kelima silatul qurba kasabil ade zaujah. Jadi ada hubungan kerabat sebagai faktor daripada atau terjadinya poligami ya. Ini adalah dalam Undang-Undang 174 dan dalam kajian fikih ya. Kemudian bagaimana syarat-syarat poligami? Dalam pasal 5 disebutkan bahwa syarat poligami adalah sebenarnya poligami adalah merupakan status hukumnya adalah emergensi ya. Dalam keadaan yang luar biasa yang diperbolehkan untuk melaksanakan poligami. Nah, oleh karena itu maka poligami adalah Undang-Undang 174 mengatakan bahwa asas dalam perkawinan adalah asas monogami ya. Ada yang mengatakan monogami bersyarat ya. Dan istilahnya yang mengatakan monogami bersyarat ya. Kemudian prosedur untuk mengajukan poligami ya. Satu, dalam pasal 5 ayat 1 Undang Perkawinan bahwa satu adanya persetujuan dari para istri ya, artinya istri sahih putih dia membuat pernyataan bermaterai. Kemudian yang kedua adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Itu adalah prosedur syarat yang harus dipenuhi untuk orang melaksanakan poligami. Kemudian yang kedua adalah prosedur poligami. Bagaimana prosedur poligami PP 9 tahun 75? Antara satu, mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan. Yang kedua, pengadilan sudah memeriksa mengenai ada tidaknya memungkinkan seorang suami kawin lagi. Yang kedua adalah ada tidaknya persetujuan istri baik persetujuan lisan maupun tertulis ya. Yang ketiga ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan. Kalau seorang pegawai misalnya ada surat keterangan gaji ya, surat keterangan pajak penghasilan, surat keterangan yang lain yang diterima oleh pengadilan. Ada tidaknya jamin bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya mereka dalam bentuk pernyataan. Nanti kita akan lihat bagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 3 ya. Bayan fiktum Allah tuksitu fil yatama fangikum atau balakum minan nisa wasna wasulah fa ilam ta'milu fa waqidatan. Itu nanti kita akan jelaskan. Kemudian setelah mengajukan kepada pengadilan, maka nanti akan dilakukan persidangan, dipanggil yang bersangkutan, kemudian berdasarkan dokumen-dokumen atau bukti-bukti, maka nanti si hakim yang akan memutuskan boleh tidaknya untuk melaksanakan poligami. Ini artinya poligami yang resmi ya. Ada poligami yang liar ya, banyak terjadi dan hampir banyak kasus terjadi. Itu artinya orang poligami liar itu setelah terjadinya poligami, orang poligami resmi itu ada yang diawali dengan sebuah poligami liar ya. Dalam poligami dalam KHI disebutkan bahwa maksimal istri 4 ya. Yang kedua, suami harus mampu berlakuan terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam An-Nisa ayat 3 itu. Baik itu ala ta'milu bahwa kita tan auma malakat aimanukum. Kemudian
kita lihat di dalam surah An-Nisa, ya. Tadi saya katakan bahwa poligami dalam bahasa fikih adalah namanya ta'aduduz zaujat, ya. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa hak seorang laki-laki, hak yang dimiliki oleh seorang laki-laki, dia berhak untuk menikah lebih dari satu, bisa masna wa sulas wa ruba, ya. Hal ini tercantum dalam surah An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma la fa'tabalakum minan nisa masna wa sulas wa ruba. Kita lihat dari ayat ini, wa in khiftum, ya. Apa makna khiftum? Ada beberapa ulama memberikan tafsir yang beda-beda, ya. Imam Abu Ubaidah mengatakan wa in khiftum ay qumtum, ya. Jadi di sini khiftum bukan diartikan khawatir, tapi bermakna ay qumtum. Jadi ternyata banyak sekali tafsir ulama terhadap ayat An-Nisa ayat 3 ini. Jikalau Anda yakin Allah tuksitu, ya, untuk tidak berbuat adil, ya. Ada lagi mengatakan Ibnu Atiyah, ya, ada yang memberikan mana wa aikitum ay anahu la yamil wa dhamfi ila ihdal jihataini. Jadi ada yang memberikan makna bahwa bukan harus yakin, tapi adalah imma amma wa amma ayasila ila hadal yakin, ya. Kalau memang tidak yakin, gitu, ya, tidak yakin untuk bisa berbuat adil, ya, maka dianjurkan untuk menikah hanya seorang wanita, ya, selain monogami. Kemudian itu beberapa tafsir dari ayat An-Nisa ayat 3, ya. Baik itu ala tuksitu. Ayat ini adalah kaitannya dengan persoalan anak yatim, ya. Jadi suruh bersikap adil di dalam orang-orang yang mempunyai di bawah sebagai seorang korakor, ya, orang yang menjadi wali bagi anak yatim untuk bersikap adil, ya. Wal qistu al-iksat al-adlu. Jadi al-qistu itu artinya al-adlu, ya. Lafaz adil itu lawannya adalah al-jaro, adalah gimana jaro, tidak adalah wakos atau yaksitu, ya. Jadi untuk bersikap adil, artinya adil itu adalah betul-betul tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak condong kepada salah satu di antara dua pihak, ya. Dalam Al-Quran disebutkan Al-Maidah 42, Inna Allah yuhibbu fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulas wa ruba. Ayat ini Allah menggunakan ma, ya. Jadi Allah menggunakan takbir fankihu ma taba lakum, ya. Ma itu umumnya adalah digunakan untuk khitab kepada orang yang tidak berakal, ya. Tapi di sini Allah mengungkapkan dengan menggunakan khitab bukan man, ya, ma toba, ya. Jadi ma itu bisa lil akil dan lil akil. Tetapi umumnya huruf ma itu digunakan untuk lil akil. Maksudnya apa? Dalam kita ini disebutkan li'annahu naha biha man khasifatil ladzi bila ta'yini dzatin, ya. Seakan-akan Allah mengatakan fankihu at-thayyib al-halal minhunna. Jadi nikahilah artinya wanita yang baik, ya. Al-halal minhunna, ya. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna. Jadi masna wa sulasa wa ruba, ya. Ulama lughah sepakat bahwa kalimat ini adalah termasuk kata-kata lafzul adat, al-fadil adat. Jadi lafaz yang terkait dengan persoalan bilangan, ya. Wa tadullu ala kulli wahidan minhun alal madhkur min nawiyah, ya. Jadi masna ay isnain wa sulasa datu ala salasa wa ruba datu ala arba'ah. Nah, oleh karena itu ada yang memberikan tafsir bahwa masna wa sulas wa ruba itu adalah jumlahnya, ada yang mengatakan 9, ya. Ya. Maqala Zamakhsyari
Fama makna tikrar di masna salah ruba, ya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa makna masna wauna kaman sama makna kaulau masna salah ruba itu adalah mengandung makna 9. Alasannya apa? Karena Rasulullah istrinya semuanya adalah 9 dengan yang meninggal. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Dipahami dengan makna jamak, ya. Tadi al-jam'ah. Jadi kata-kata masna wa sholat surga itu memberikan makna jamak, ya, banyak. Artinya wadali katis jumlahnya adalah 9, ya. Kemudian wa in khiftum terkait dengan ayat yang An-Nisa ayat 3 itu, ada beberapa ulama lain memberikan makna apa makna daripada wa in khiftum alla ta'milu fawahidatan, ya. Kalau pertama adalah wa in khiftum alla tuksitu fil jannah pagi atau balak munasa wa in khiftum diulang lagi, ya, diulang lagi pada ayat di bagian akhir wa in khiftum alla ta'milu, ya. Ulama tafsir memberikan makna wa in khasyitum min ta'attida di zawj alla ta'milu bainahunna fa fi ma yaqulu tahta qudratikum. Jikalau khawatir kalau dalam melaksanakan walikam itu tidak bersikap adil di antara istri yang ada, ya, yang mana sikap adil itu adalah di bawah, di luar kemampuan kalian semuanya, ya. Adil dalam arti adalah adil dalam persoalan material seperti bermalam, kemudian belanja, memberikan giliran dan segalanya. Itu adalah makna adil dalam konteks adalah al-adlu di dalam ayat An-Nisa ayat 3 ini. Fawahidatan ay falzamu wahidatan ay iktabu misal jatin wahidah, cukuplah dengan satu istri. Aw ma malakat aymanukum, ya. Jadi ma malakat aymanukum di sini adalah yuridu al-ima, ya. Jadi alasannya yang dimaksudkan aw ma malakat aymanukum adalah al-ima, ya. Jadi budak perempuan, ya. Kenapa? Ya nahunna qalu tabi'atan wa khafu ma'unatan minal kharair. Karena budak itu lebih ringan biayanya daripada orang-orang yang merdeka, ya. Itu adalah solusi ketika memang orang tidak mampu untuk menikahi kepada perempuan-perempuan yang merdeka di zaman dulu, ya. Wa in kana lahunna haqqun bi kusil milkati wa rifqi birraqiq, ya. Dzalika alla ta'mulu, ya. Dzalika alla ta'mulu. Dzalika adna, hal itu adna ay aqrab. Jadi adna itu aqrab, lebih dekat, ya. Lebih, ada yang mengatakan haqqu wa awan. Jadi satu itu lebih menolong, lebih membantu. Alla ta'mulu, untuk tidak condong dari ay tamilu anil haqi wa tajuru, untuk tidak berbuat menyimpang, berbuat lacur, ya. Wa alla ta'ulu ay tamilu anil haqi wa tajuru. Jadi condong kepada untuk bersikap berbuat baik, ya, dan melakukan semacam penyimpangan, ya. Ada menyimpang dari nilai kebenaran, ya. Kemudian ada makna ta'ulu ala rajulu ya'ulu ila jahra wa mal. Apabila berbuat lacur atau menyimpang dan cenderung kepada salah satu di antara kedua pihak. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan wa kullu wa nukila an Asy-Syafi'i annahu qala dzalika alla ta'ulu, ya. Memberikan makna dzalika adna alla tuksiru ya lakum. Jadi dengan menikah saat itu tidak tidak memperbanyak, ya, jumlah keluarga di dalam keluarga, jumlah anggota daripada keluarga. Kemudian sebagian ulama tafsir memberikan makna, ya, berikan makna terkait dengan ayat An-Nisa ayat 3 tadi itu. Kenapa Allah Ta'ala mengkaitkan walikam itu dengan dua variabel yang berbeda-beda? Pertama adalah wa in khiftum alla tuksitu fil yatama
wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fangikum ma tabalakum minan nisa wa minan nisa masna wa salas marubah. Kemudian ayat ini juga dikaitkan dengan wa in khiftum alla ta'dilu, mengulang dua variabel ya, dua persyaratan ya. Pada ayat yang pertama wa in khiftum alla tuksitu, yang kedua adalah wa in khiftum alla ta'dilu. Beberapa ulama tafsir, Imam At-Tabari misalnya menyebutkan beberapa landasan argumentasi para ulama, ya diantaranya adalah kesimpulan sebagai berikut ya. Pertama, makna ayat ini adalah An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum ya ma'syara awliya'il yatama. Jikalau khawatir wahai mayoritas orang-orang yang mempunyai menjadi wali daripada yatim, alla tuksitu fi shadaqatihinna. Jikalau kamu tidak bisa adil di dalam memberikan mas kawin kepada mereka, ya. Wata belum bisodakina sodakot yang salina, dan mas kawin anak yatim itu adalah sama dengan mas kawin daripada wanita lain. Fala tangkihunna, ya. Jadi adalah makna yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat ini waqala akharun, ayat ini adalah ayat yang memberikan makna. An-Nisa ayat 3 ini memberikan ayat yang isinya adalah wajaat hadil ayat linnahyi an nikahi ma fawqal arba khadaran ala amwal yatama ayat ini fa awliyahum, ya. Ayat yang memberikan larangan untuk menikah lebih dari 4, khawatir dengan nikah yang istrinya lebih dari 4 itu akan menghabiskan terhadap hartanya anak yatim bagi mereka yang menjadi wali daripada anak yatim. Itu yang makna yang kedua. Sehingga ayat inilah menjadikan asbabun nuzul daripada turunnya ayat An-Nisa ayat 3. Yang ketiga, jadi kesimpulan daripada pendapat mufassirin, yang ketiga adalah waqala akharun manal ayat wa in khiftum alla tuksitul yama allati antum ulatuhunna fala taqihunna wa huwa antum khillul lakum siwahunna. Jadi jika Anda khawatir untuk berbuat adil kepada anak yatim, di mana Anda semua adalah sebagai walinya, maka janganlah kau menikahi terhadap anak yatim itu. Nikahilah kepada para wanita-wanita selain anak yatim. Ya. Karena ayat ini ditengarai bahwa turun ayat An-Nisa ayat 3 ini adalah asbabun nuzulnya adalah ada seorang yang menikahi wanita anak yatim, di mana anak yatim itu adalah menjadi anak yatim itu adalah orang-orang yang di bawah korator, orang-orang yang di bawah perwalian daripada orang itu, kemudian ia nikahi, ya. Itu menjadi asbabun nuzul. Yang keempat, waqala akharun, ya. Fakama khiftum fil yatama, jika engkau khawatir untuk tidak berbuat adil kepada anak yatim, fakadzalika fatakhufu fin nisa'i antazunu bihinna, maka dilanjutkan perlu Anda khawatir kepada wanita-wanita untuk melakukan hubungan di luar nikah, ya. Oleh karena itu, maka sebaiknya nikahilah kamu perempuan wanita-wanita yang baik, ya. Ini adalah pendapat yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, waqala akharun innal qauma lamma kanu yatasamuna fi yatama alla yadilu fiha wa la yatasamuna fi nisa alla yadilu faqila kayfa khiftum, ya. Ada ulama yang lain mengatakan jikalau sebuah kaum, ya, mereka merasa berdosa dalam mengelola harta yatim karena tidak bisa berbuat adil, ya. Wa la yatasamuna fi nisa, tetapi mereka tidak merasa berdosa ketika dia memperlakukan para perempuan untuk tidak bisa berbuat adil, ya. Kemudian disebutkan bahwa kaifa itu ada tak seljama, ya. Kalau Anda kepada wanita-wanita yang aja tidak bisa berbuat adil, apalagi terhadap anak-anak yatim yang untuk mengelola terhadap harta-harta mereka. Itu beberapa pendapat ulama tafsir terkait dengan penjelasan daripada ayat An-Nisa ayat 3. Kemudian berikutnya adalah bahwa jumhur ulama, ya, memberikan semacam penjelasan, ya, tentang poligami yang dibolehkan, ya.
Antara lain disebutkan wadawatu ulama minas salati wal falak bila anna afsal adat al-baqi fi zambina nisa wa arba'u zawjatin, ya. Jadi itu adalah merupakan ijma, ya, dibolehkan bahwa menikah itu maksimal adalah 4, ya. Itu terkait dengan hadisnya Wailan ad-Dimashqi, di mana beliau sebelum Islam, masuk Islam itu mempunyai istri ada 10 orang perempuan. Kemudian Rasulullah ketika dia masuk Islam memberikan penegasan kepada Wailan, ikhtar minhun arban wa fa'ir fa'irahunna. Ketika Anda mempunyai istri sebanyak 10 orang, maka ketika Anda masuk Islam suruh memilih 4 di antara 10 yang ada itu. Yang kedua, wa hunaka man syadda, ya, bijawazi ayyuma rajul fi ismati min nisa tis'an, ya. Jadi ada sekelompok ulama yang katakanlah keluar dari sebuah pendapat mayoritas, ya, yang mengatakan boleh melakukan poligami lebih dari sebanyak 9 orang. Ya. Alasannya apa? Karena di dalam ayat An-Nisa ayat 3 itu fangiku ma atawalakum minan nisa masna wa sulas wa ruba. Jadi huruf wawu di dalam ayat masna wa sulas wa ruba itu adalah wawu lil jam'i, ya. 2, 3 berarti adalah 5, kemudian ditambah 4 jadi 9, ya. Itu adalah tafsir atau sebagian ulama yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan pendapat mayoritas jumhur ulama. Kemudian kalau tadi di dalam undang-undang dijelaskan ada beberapa syarat yang terkait dengan bolehnya poligami, ya, dalam pasal 4, ya. Dalam pasal 4 itu adalah persyaratan poligami. Nah, kemudian di dalam kitab fikih, ya, kalau poligami syaratnya ada 3. Dalam kitab fikih disebutkan al-qudratu syarat ta'adud, ya, syarat adanya poligami, ya. Imam Asy-Syafi'i memberikan syarat tentang poligami, ya, maka ta'yidu Asy-Syafi'i bitafsiri dari katana la ta'ulu ayat tuksiru ya lakum, ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa boleh tak ada zaujat ada 2 persyaratan yang utama. Pertama adalah al-adalah baina zaujat, mampu sikap adil di antara para istri. Yang kedua adalah al-qudratu ali adil zaujat wa uladihinna, mampu untuk mengayomi, ya, di antara istri yang ada dan anak-anaknya, ya. Kemudian al-adalah baina zaujat, ya. Hanya 2 poin Imam Asy-Syafi'i memberikan penjelasan terhadap dzalika adna alla ta'ul, ya. Itu adalah satu adalah al-adalah baina zaujat, ya. Terkait dengan makna al-adalah bersikap adil di antara pasal itu, para mufassirin banyak sekali pendapat-pendapat yang muncul terhadap ayat ini. Karena di dalam ayat itu disebutkan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, ya. Nah, ya, terkait yang disyaratkan bahwa bolehnya poligami itu adalah, ya, pertama ada apa yang maksud dengan adil, ya. Waqad khawal ulama taufiq bain ayat ini, ya, karena ada 2 ayat yang mempunyai hubungan, ya. An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa 129. Walan tastadiu an ta'dilu bainan nisa walau harastum fatamilu kullal mail. Jadi mengkompromikan di antara An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa 129. Allah mengatakan walan tastati wa ta'dilu, Anda tidak akan mampu bersikap adil. Ayat ini adalah menafikan bahwa Anda tidak akan mampu menggunakan huruf lan. Lan itu adalah dawam. Seperti ayat walan tardo, tidak akan mungkin, ya, orang-orang Yahudi rela terhadap umat Islam, ya. Sama dengan ayat ini walan tastati'u. Nah, untuk mengkompromikan 2 ayat yang kelihatannya adalah mempunyai sebuah pemahaman yang berbeda, penekanan makna yang berbeda, maka memungkinkan dilakukan kompromi, ya. Pertama adalah pokok hal ulama taufiq bain ayat ini ditafsiril adil min haitsu kana haqiqi la kisma ini. Jadi bagaimana memungkinkan mengkompromikan di antara ayat itu dengan menempatkan adil, ya, dan bisa mewujudkan adil itu dalam sebuah kehidupan, ya. Pertama adalah diberikan makna adilun fil umur al-madiyah, ya.
Jadi adil dalam hal yang menyangkut persoalan materi. Seperti apa? Biaya hidup, nafkah itu, wal bayar, kemudian bermalam, berayati dan perlindungan, wal mu'amal ad-dhairah, hubungan secara lahiriah. Ya. Kemudian itu adalah makna adil di dalam ayat 3 dan An-Nisa 129. Karena persyaratan ini adalah syarat yang diperbolehkan untuk melakukan adil adalah al-adalah, ya. Karena adil itu adalah sesuai dengan kemampuan, ya. Jadi manusia mampu berbuat semaksimal mungkin, ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, ya. Yang kedua adalah adilun fil mahabbati al-batinah wal mail qalbi, ya. Jadi adil dalam hal yang terkait dengan kecenderungan, kecintaan yang terkait dengan urusan batin dan kecenderungan daripada hati, ya. Dan ini adalah adil yang tidak mungkin, ya. Karena manusia dengan apapun mesti ada kelemahan, ya. Karena itu sesuatu yang sulit diukur, ya. Sesuatu yang tidak mungkin diukur, ya. Makanya walan tatiku ayyuhar rijal antasu bainan nisa. Oleh karena itu Imam At-Tabari ketika memberikan tafsir ayat An-Nisa 129 ini mengatakan walan tastatiu an ta'dil bainan nisa. At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan walan tatiku ayyuhar rijal antasu ya antusawu, ya, bainan nisaikum wa azwajikum fi hubbihinna. Anda tidak akan mampu, wahai orang-orang laki-laki, untuk menyamakan, untuk bersikap sama di antara istri yang ada, fi hubbihinna, dalam mencintai para istri yang ada itu, biqulubikunna, ya, dalam hati kalian semuanya, hatta ta'milu bainahunna, ya, sehingga Anda bersikap adil di antara istri yang ada. Fala yakunu fi qulubikum ibadina minal mahabbah, ya, illa mislu ma li sahibiha. Ya, itu adalah penafsiran Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Nah, oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, ya, Allahumma hadza kismi fi ma'amliku. Jadi Rasulullah berusaha untuk bersikap adil secara materi. Wahai Allah, ini adalah bagian giliranku fi ma'amliku, ya. Hadza qasami, hadza kismi. Ini adalah bagianku fi ma'amliku, terhadap apa yang aku miliki. Fala talumni fi ma'amliku. Makalah kau jangan mencacar aku terhadap apa yang di luar kemampuanku. Wala amliku, dan aku tidak mampu, ya. Artinya apa? Ya Allah, kau jangan memberikan hukuman kepada aku fil mailil qalbi, dalam kecenderungan, ketondongan hatiku kepada istri yang ada. Ini adalah doa Rasulullah, ya, yang terkait dengan kemampuan untuk bersikap adil dalam persoalan mahabbah. Itu sesuatu yang sulit diukur, ya. Ya, maka oleh karena itu, ya, harus menunjukkan sebuah sikap yang semaksimal mungkin, ada kemampuan secara manusiawi. Nah, oleh karena itu dalam At-Tabari menyebutkan wa idza najitullahu ta'ala yaqibu ala nafsi imkan tahqil hadzal naw' min al-'adl. Oleh karena itulah kita temukan dalam firman Allah dengan memberikan semacam diiringi dengan kata-kata nafyi imkan tahqil hadzal. Jadi tidak memungkinkan untuk bisa mewujudkan sebuah sikap adil dalam persoalan yang menyangkut hati, gitu. Fala tamilu kullal maili fadzaruha kal mu'allaqah. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan bahwa wa ta'ti as-sunnatu wa tatawa'adu wa tuhadiru man yaf'al dzalika. Jadi ada hadis yang memberikan warning terkait dengan persoalan poligami. Itu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat hadis riwayat Abu Dawud, ya, disebutkan maka indau imratani, barang siapa yang punya istri lebih dari satu, fayamu ila hadima al-ukhra, kemudian dia lebih cenderung pada salah satu di antara yang lain, ja'a yaumal qiyamati yazuru ahada shiqaihi, maka di yaumil qiyamah yazuru, ya,
maka orang akan berjalan miring. Sakiton au ma'ilan. Ini adalah sebuah ilustrasi terhadap ancaman Allah Ta'ala bagi orang yang tidak mau bisa bersikap adil secara materi, secara materi. Ya. Imam Syagadi memberikan penjelasan terhadap hadis di atas tadi itu. Fihi wa dalilun ala tahrimil ma'ila igda zawzain dunal akhar. In kana dzalika fi amrin yamliku az-zawja. Hadis ini adalah sebagai dalil tentang haramnya untuk lebih condong kepada salah satu di antara istri yang ada itu, tapi adalah dalam hal yang dimiliki oleh seorang suami. Terkait adalah adil secara materi. Al-qasmu fil mabit, ya. Giliran bermalam, wa ta'amu wal kiswah, itu menurut Imam Asy-Syaukani. Berikutnya adalah terkait dengan subhasan, itu adalah terkait dengan dengan perceraian, ya, dengan perceraian. Di dalam KHI, ya, dalam KHI, ya, ada pasal yang terkait dengan namanya perceraian, ya. Yang terkait dengan perceraian, ya. Perceraian yang formal, ya, karena ada cerai yang resmi, ada yang formal, ada perceraian yang liar, perceraian yang ilegal, ya. Perceraian yang ilegal. Dalam bahasa hukum yang disebut dengan namanya talak, ya. Di KHI Hukum Rasul Islam pasal 113, ya. Undang-Undang Nomor 174 tentang terkait dengan perceraian, ya, disebutkan di dalam disebutkan di dalam pasal 38, ya. Pasal 38 Undang-Undang 174 sampai pasal 40, ya. Disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat putus karena satu kematian, perceraian, dan ada ketiga adalah atas putusan pengadilan agama. Di dalam KHI disebutkan dalam pasal 113 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, putusan pengadilan agama. Jadi kalau dalam Undang-Undang 174 disebutkan dalam pasal 38 sampai pasal 40, di dalam KHI disebutkan di antara pasal 113, ya, kemudian sampai pada pasal 170, ya, dia yang bicara tentang masalah perceraian atau dalam bahasa bikin namanya talak, ya. Talak, ya. Disebutkan bahwa di dalam kita pikir disebutkan maknanya adalah al-furqah, ya. Al-furqah itu berasal dari makna asal kata firaq, ya. Ya, al-firaq. Farraqtu bain amrayni, fasaltu bainahuma, ya. Itu adalah makna cerai atau talak, ya. Ya, apa bedanya talak dengan cerai? Talak itu adalah datangnya dari pihak suami, kalau cerai adalah akibat tuntutan dari gugatan dari pihak istri. Kemudian yang dikatakan furqah, ya, adalah milfilatu rabitatil zawaj wa qita'ma baina zawjin min alaqatin zaziyah. Jadi yang dengan perceraian atau talak atau cerai adalah terputusnya, lepasnya ikatan perkawinan di antara suami istri, sehingga dengan perceraian itu maka putuslah hubungan daripada suami istri, ya.
Kemudian furqah atau perceraian ada namanya furqatun tolak, ya, cerai karena talak dan cerai karena fasah, ya, cerai karena fasah. Kemudian dalam pasal 39 Undang-Undang 1 coba disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ya. Yang pasal yang kedua, pasal 39 ayat 2, untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan yang kuat, ya. Bahwa antara suami tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, ya. Yang ketiga adalah tata cara perceraian di zaman sidang pengadilan diatur dalam urutan perundangan yang berlaku, ya. Dalam pasal 40 disebutkan gugatan perceraian diajukan pada pengadilan, ya. Itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan putusnya perceraian, putusnya daripada perkawinan. Kemudian disebutkan, ya, dalam fikih disebut dengan ada istilah namanya talak. Ada furqatut talak, perceraian karena talak, ada furqatun karena fasad. Amat talaku syar'an wa warafu qaydin nikah bila bil maksus, ya. Jadi lepasnya ikatan perkawinan dengan kata-kata yang khusus. Maka di dalam kita ada namanya talak sore dan talak dinai, ya. Kemudian kalau fasah, ya, awamal fasku fahuwa naqdul aqdi al-mubrami baina zawjaini wa tafriq bainahuma min ghairi talaqin. Jadi fasah adalah pembatalan, ya, akad, ya, ikatan yang memastikan di antara hubungan suami istri, wa tafriq bainahuma, dan memisahkan di antara keduanya min ghairi talaqin, dan tanpa adanya perceraian. Jadi kan fasah misalnya seorang suami kemudian pergi jauh, kemudian istrinya nuntut, ya, walaupun tanpa adanya kehadiran daripada suami, karena hak tolak adalah hanya ada di tangan suami, maka pengadilan pun juga berhak melakukan semacam memfasah daripada ikatan perkawinannya. Di sini disebutkan bisa babi halalin wa qati wa ta'bihi. Jadi karena ada cacat, ya, yang terjadi ketika waktu akad nikahnya misalnya, ya, itu bisa dilakukan fasah, ya. Au sababi tarin alayham na'ubaqawa, atau karena ada sebab-sebab yang secara tiba-tiba yang bisa menghalangi adanya kelanjutan dari perkawinan. Jadi kalau fasah adalah datangnya dari pihak istri, ya, namanya cerai, gitu, ya. Kalau cerai dari pihak istri, kalau tolak adalah hak daripada suami. Ketika talak, maka kewajiban seorang suami itu memberikan mut'ah kepada istrinya. Tapi kalau cerai karena tuntutan daripada istri, maka suami tidak diwajibkan untuk memberikan hak mut'ah kepada istrinya. Ini yang terkait dengan dengan masalah perceraian. Kemudian, jadi kalau perceraian, maka hakim tetap berusaha untuk mendamaikan di antara suami istri, ya. Jadi masih bersikap berikhtiar atau berupaya untuk melakukan islah, ya, melakukan islah kepada suami istri agar tetap mempertahankan daripada kebutuhan dari rumah tangganya. Nah, kemudian bagi seorang PNS, ya, kalau akan mengajukan perceraian, maka antara lain adalah bahwa ASN itu harus mendapatkan izin daripada atasannya dan juga mendapatkan rekomendasi dari Badan Penasihat BP4, Badan Penasihat Presiden daripada rumah tangga. Itu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan cerai, menurut PP 9 tahun 75, ya. Itu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama akan menceraikan istrinya mengajukan, ya, di dalam PP 9 tentang tata cara perceraian, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya
yang beri itu bagi yang bermaksud menceraikan istrinya selain dengan alasan-alasan yang seperti dari pengadilan, maka dia ada kasih dan untuk keperluan itu ya. Itu adalah terkait dengan masalah perceraian. Yang kedua pasal 15, pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 4 dalam waktu selambatnya 30 hari dan memanggil pengirim dan istrinya untuk dimintai penjelasan terkait dengan pengajuan gugatan perceraian tadi itu. Itu yang terkait dengan pasal-pasal yang terkait dengan perceraian ya. Pada dalam pasal 9 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya. B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena ada hal-hal lain yang di luar kemampuannya. Yang ketiga adalah salah satu yang mendapatkan hukuman penjara 5 tahun. Ya, hukuman yang lebih berat setelah perkara berlangsung. D adalah salah satu yang melakukan kejaman atau penganiayaan KDRT ya, yang membahayakan pihak lain. Yang kelima adalah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajiban bagi suami istri. Yang keenam adalah antara suami istri terus-menerus jadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan didukung lagi dalam rumah tangga. Itu adalah alasan-alasan di dalam pasal 19 dalam PP nomor 9 tahun 75 tentang tata cara perceraian. Itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana dengan perceraian di luar perceraian liar ya. Perceraian liar itu secara hukum negara tidak punya kekuatan, bahkan di dalam fatwa Masjid Tarjih Muhammadiyah itu disebutkan bahwa perceraian liar hukumnya adalah haram. Karena apa? Karena akan berdampak sangat serius ya terhadap adanya jaminan tidak terlindungi daripada wanita ya, tidak punya perlindungan ya terkait dengan perceraian liar itu, terkait dengan hak bersama atau korban dan segalanya. Itu yang dampak yang akan muncul yang terjadi akibat daripada perceraian itu sendiri, perceraian yang liar, perceraian di bawah tangan. Baik, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan materi pertemuan ketiga ini. Saya berharap ketua koordinator kelas untuk membagi sesuai dengan SAP yang ada dan membuat tugas makalah. Saya hanya memberikan tambahan-tambahan terkait dengan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.